Oke ya. Sampai mana kita tadi? Sampai Gomilku. Oh ya, Gomilku. Jadi kalau misalnya di awal-awal waktu puasa, itu silahkan Anda perbanyak stok Gomilku, Lemonku, Sari Kurma ya. Itu silahkan Anda perbanyak produk. Namun untuk nanti di pertengahan sampai akhir, silahkan Anda persiapkan produk-produk yang memang berkaitan dengan pemakaian di pemakaian di saat Lebaran ya. Itu di saat Lebaran itu banyak sebenarnya produk SR12 yang bisa ditawarkan. Ada body lotion, terus ada bedak ya. Bedak itu jangan sampai kehabisan karena itu produk yang pastinya banyak dicari ketika Lebaran. Jadi Anda perlu antisipasi ya. Mungkin apa-apa saja yang nantinya menjadi produk-produk baik di bulan pertama awal-awal puasa atau di akhir puasa itu nanti bisa ditanyakan ke leadernya karena gini, masing-masing daerah tentunya memiliki perbedaan produk terbaiknya ya gitu. Karena bisa jadi orang yang tinggal di Bogor itu berbeda produk yang diminatinya dengan orang-orang yang ada di Kalimantan. Jadi distributor Anda pastinya lebih mengetahui produk apa yang memang menjadi di awal-awal puasa, di pertengahan dan sampai Iya, tapi belum selesai. Iya. Oke. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap produk itu memiliki keunggulan masing-masing. Oke, kita next lagi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa saja sebetulnya ide konten yang bisa kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan. Oke. Oke, ide konten saat bulan suci Ramadan ya. Ide konten yang perlu Anda buat ya atau event yang perlu Anda buat pada bulan suci Ramadan ini tidak lepas dari 1 2 3 4 5 6. 6 poin ini. Poin yang pertama, resep makanan berbuka dan sahur ya. Ini bisa Anda lakukan di rumah dengan membuat konten seperti ini. Resep makanan berbuka dan juga sahur. Ini pastinya menjadi ide konten yang akan sangat banyak berkeliaran di media sosial kita selama bulan suci Ramadan. Ya. Kalau misalnya pengen buka nggak apa-apa, di situ sediakan saja makanan-makanan yang memang ya kalau Anda mau masak silakan masak, Anda mau bikin konten pada saat menyediakan hidangan berbuka untuk keluarga, silahkan buat konten itu ya. Tapi jangan lupa selipkan juga produk SR12 di dalamnya. Itu bagian daripada soft selling ya. Anda tidak serta merta langsung menjajakan produk yang Anda jual, tapi Anda secara tidak langsung membangun brand awareness kepada para orang, dan terutama kan algoritma Instagram itu semakin ada orang yang melihat, semakin ada komentarnya, itu yang semakin diputar terus menerus. Jadi jangan langsung berharap bahwasanya setiap Anda melakukan share atau postingan di Instagram atau di TikTok, jangan berharap itu langsung ada yang beli. Enggak, yang penting orang tahu dulu aja. Itu harapannya. Harapannya adalah orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang sudah tahu menjadi customer, orang yang sudah membeli atau sebagai customer dia bergabung menjadi mitra ya. Jadi tahapan-tahapannya sebetulnya memiliki beberapa langkah. Jadi jangan langsung berharap, wah Pak saya kok bikin konten tapi nggak ada yang beli. Ya tahapannya banyak. Jadi jangan langsung berharap instan. Gitu ya, nggak apa-apa. Ini bagian daripada konsistensi. 1 bulan ini Anda lakukan minimal 1 hari 1 postingan terhadap apa-apa yang ada dalam konten ini. Insya Allah nanti orang akan terbangun awareness-nya atau kesadarannya terhadap produk yang sedang Anda jual. Gitu ya.
pada saat berbuka puasa, apa sih sebenarnya produk yang bisa kita sajikan? Anda bisa sajikan Gomilku di situ, dikasihin es, atau juga lemonku, dikasihin es, itu bisa. Atau juga Anda mau buka pakai siu, itu juga bisa. Tapi coba silakan konsultasi juga ke Mbak Citra atau Mbak bagus nggak kalau langsung minum siu pada saat berbuka ya, karena mungkin di beberapa faktor itu mungkin ada yang dianjurkannya tidak langsung minum ya. Oke, terus pada saat yang lainnya ide kontennya apalagi tutorial make up buat traweh atau buat lebaran itu bisa, atau tutorial make up untuk bisa tetap menjaga kulit di saat bulan puasa, karena di saat bulan puasa itu tentunya kita kekurangan cairan dan juga kekurangan kalori dari waktu-waktu selain berpuasa. Makanya kita buat sebuah konten yang dimana di situ memberikan kesadaran atau memberikan sebuah edukasi tentang pentingnya menggunakan produk-produk skincare. Oh, Ya. langsung kabur aja itu. Selanjutnya, apalagi informasi seputar kesehatan saat berpuasa. Nah, ini juga banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, sudah banyak juga dokter Aku sekarang kabur tadi keluar semua. Oke. Ya. Mbak ya habis lah kalau gini deh. Mbak mau ngopi gini keluar semua. Oke. Nah, nextnya apa nih guys? Nextnya itu adalah di sini fakta-fakta seputar Ramadan. Itu bisa juga Anda kaitkan sebagai selingan-selingan. Karena gini, dalam sebuah konten, sebetulnya di situ perlu Anda terapkan ada edukasi di situ, ada fakta menarik di situ, ada ini dan itu, atau jangan lakukan ini kalau Anda tidak mau mendapatkan itu, ya. Atau bisa juga seputar kuis, atau bisa juga seputar sejarah. Nah, fakta-fakta di bulan Ramadan ini kan banyak juga ya. Fakta-faktanya apa di bulan suci Ramadan? Ya, sebuah kalimat yang misalnya selalu akan berkaitan dan selalu akan diputar ketika bulan suci Ramadan. Baru 1 hari puasa langsung ada yang posting. Alhamdulillah puasa tinggal 29 hari lagi ya. Itu pasti akan selalu ada yang seperti itu. Nah, itu fakta-fakta menarik seputar bulan suci Ramadan. Atau mini drama atau series bisa juga Anda buat, tapi ini butuh kreativitas ya. Mungkin kalau sekarang atau di bulan suci ini kita belum bisa secara menyeluruh untuk membuat series ini, tapi ini bisa kita canangkan untuk di bulan suci di tahun depan. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman masih sering nonton TV, di situ sebetulnya ada seri-series yang hanya keluar di bulan suci Ramadan. Contohnya apa? Contohnya kalau dulu tuh ada apa namanya ya? Yang menjelajah waktu itu tahu nggak sih Mas Firman? Apa namanya? Lorong waktu ya. Film Lorong Waktu itu kalau misalnya Anda dulu pernah menyaksikan film Lorong Waktu, itu hanya ada pada saat bulan suci Ramadan. Atau ada lagi serial lagi, contohnya apa? PPT ya, para pencari takjil, ya, para pencari Tuhan, ya, itu hanya ada pada saat bulan suci Ramadan. Nah, kalau Anda bisa apa ya, melakukan kreativitas tersebut, itu akan menjadi sesuatu yang bernilai dan memiliki daya tarik kepada orang-orang. Karena banyak kok sekarang konten-konten di Instagram, konten-konten di YouTube yang itu mereka sifatnya drama atau series. Anda tahu keluarga Gen Halilintar? Keluarga Gen Halilintar itu memulai brand mereka itu dari series. Kalau misalnya Anda tahu di YouTube-nya itu dari series yang tadinya itu drama-drama. Jadi kayak misalnya atau dari bisnis yang lainnya, dari bisnis kosmetik atau skincare yang lainnya, sebetulnya sudah banyak juga sih yang sudah melakukan drama-drama kayak misalnya
dia tuh orang miskin, yang satu orang kaya, dan selalu menindas yang miskin, yang ujung-ujungnya nanti ada selip-selipan promo di situ. Nah, itu bisa menjadi ide konten. Nah, di bulan suci Ramadan itu menjadi lebih terfokus karena konteksnya adalah bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir itu adalah giveaway challenge atau quiz. Anda bisa contohnya gini. Contohnya giveaway atau quiz itu gini. Mungkin ya dalam 1 minggu ke depan SR12 akan melakukan giveaway berupa challenge ya. Challenge-nya itu teman-teman akan diminta untuk membuat konten video dengan produk SR12 apapun itu. Nantinya boleh diikuti oleh seluruh mitra SR12 atau siapapun dengan hashtag kalau tidak salah ya SR12 berbagi THR kalau nggak salah, saya kurang tahu lebih detail, tapi itu nantinya akan dilakukan oleh SR12 dalam 1 minggu ke depan. Nah, nantinya video yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Jadi masing-masing orang itu membuat video konten berkaitan dengan produk SR12 ya. Lalu orang-orang secara tidak langsung memasarkan SR12 dan nanti kita berikan hadiahnya. Itu berupa giveaway challenge. Kalau kuis bisa juga. Jadi kita misalnya kayak yang udah ya di konten-konten Instagram SR12 itu menanyakan apa bahan utama dari Gomilku atau apa yang tahu arti dari Cinnamide atau dan lain sebagainya. Ya, itu bisa menjadi ide konten yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Dan yang paling dekat, yang paling melekat adalah pada saat mengikuti event bazar di bulan suci Ramadan. Pasti banyak tempat-tempat yang menyediakan tempat bazar-bazar, itu pasti banyak di bulan suci Ramadan. Biasanya mungkin di alun-alun ya, atau di tempat pusat-pusat keramaian itu biasanya ada bazar-bazar yang memang disediakan baik itu dari pemerintah maupun dari instansi swasta. Gitu. Jadi silakan untuk proaktif untuk bisa mendapatkan itu semua karena itu merupakan dimensi tersendiri yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Oke, dan ini keutamaan dalam bulan suci Ramadan yang tadi sudah saya sampaikan. Di situ ada bulan penuh kasih sayang atau rahmah, bulan penuh ampun atau maghfirah, dan dilipat gandakan segala pahala. Itu dokun ya. Maka ketika disambung menjadi kata Ramadan. Oke, sampai sini silakan kita akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi panjang. Diskusi kita. Maaf ya coach, izin mau COD. Alhamdulillah mantap. Izin coach mau sholat asar. Baik, silakan. Bunda-bunda di sini ada yang buat susu kambing dan sari buah kurma dijual jadi minuman. Nah, ada nggak? Kalau ada boleh saling komentar. Oke. Alright. Dan Anda ketika ingin melakukan bazar ya, hal yang perlu Anda perhatikan untuk menjadikan tempat atau booth bazar Anda menarik. Yang pertama, Anda perlu sediakan flyer. Yang kedua, Anda perlu sediakan sound system. Yang ketiga, Anda perlu siapkan sebuah mini games atau permainan simple yang dimana dalam permainan tersebut orang bisa tertarik untuk mendatangi booth Anda. Ya. Sound system untuk apa? Sound system untuk tentunya memutar memutar suara-suara yang mengundang orang untuk kepo. Ada apa sih itu? Gitu. Nah, di situ saran saya bukan hanya suara dari musik saja, tapi suara yang memang Anda suarakan. Ya, Anda suarakan untuk untuk mengajak orang datang kepada booth Anda. Contohnya, baik Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang mau berbuka puasa di booth kami menyediakan bukaan yang berbeda tentunya dengan
hidangan yang higienis ya. Di sini Anda juga bisa memainkan mini games yang dimana kalau Anda menjadi pemenangnya, Anda bisa mendapatkan satu kesempatan untuk bisa memperoleh takjil gratis, misalnya seperti itu. Itu pakai sound system. Kalau Anda mau pakai bazar atau Anda buka booth di dalam sebuah pameran atau bazar di bulan suci Ramadan. Dan flyer jangan lupa karena flyer itu bagian daripada call to action-nya ya, CTA-nya itu yang nantinya membuat orang yang tidak terlalu suka tidak terlalu suka dalam keramaian, dia lebih memilih untuk mendapatkan flyer. Oke. Nah, seperti yang dilakukan ibu siapa ini? Ya, ini lagi bikin kue ya. Ini sebenarnya lagi soft selling nih. Bikin kue ya Bu ya. Ini kue lebaran, jadi yang mau pesan untuk lebaran nih bisa nih ke ibu siapa namanya Bu? Ibu siapa nggak ada suaranya Bu? Nia, Ibu Nia. Ibu Nia, nih Ibu Nia lagi mempraktekkan ya bagaimana cara soft selling. Dia nggak nawarin, tapi sedang memberikan Rambi kok. edukasi. Ya, ini bagian daripada marketing ya. Ini salah satu contohnya. Jadi bisa kita ikuti. Ada berapa pesanan nih Bu? Iya, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak ya. Yang mau pesan ke ibunya, monggo boleh. Nomor teleponnya berapa Bu? Nomor teleponnya berapa? 0899962032. Oke, boleh ntar di chat ya Bu ya, nomornya yang mau pesen ke Ibu nih Bu. Yap. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu terkait hal-hal yang bisa kita manfaatkan, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah paham, Coach. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan Cintanya, Coach. Izin bertanya, Coach. siap. Boleh? Tadi kan ada kaitannya dengan konten-konten begitu ya. Yep. Kalau kayak saya IT-nya agak berkurang. Jadi nggak mahir hal IT. Kemudian juga tidak pede. Apalagi pokoknya intinya di IT itu yang buat konten-konten itu kurang menguasai gitu. Itu solusinya gimana nih, Coach? Yang Mbak maksud tentang IT ini seperti apa, Mbak? Ya, maksudnya jadi kayak kalau kita lihat konten itu kan ada tambahan musik lah, ada variasi biar menarik gitu. Jadi aku tuh nggak menguasai yang seperti itu, nggak telaten juga. Baik, jadi ada dua poin ya. Pertama, belum menguasainya teknik editing video yang pertama. Yang kedua adalah adanya rasa malu ya. Oke, yang pertama teknik editing video ini sebetulnya tidak selalu berkaitan dengan IT. Ya, kenapa? Karena memang itu dua hal yang berbeda. IT ini lebih erat kaitannya dengan programming. Jadi memprogram suatu program dalam baik itu aplikasi atau website atau sebagaimana macamnya ya, itu berkaitan dengan IT atau juga dengan elektrikal yang sifatnya seperti komputerisasi dan lain-lain. Tapi kalau yang berkaitan dengan suara atau musik dalam video itu kaitannya dengan video editing. Nah, untuk mempelajari IT memang tidak sembarang orang. Tapi untuk mempelajari video editing itu sudah sangat mudah. Kenapa? Mbak bisa searching di YouTube pakai aplikasi apapun itu sudah bisa.
pakai VN bisa, pakai CapCut bisa, atau pakai KineMaster bisa, ya. Atau kalau mau yang lebih profesional lagi pakai LumaFusion itu bisa. Sebetulnya sudah banyak aplikasi yang memudahkan kita. Plus sudah banyak konten-konten yang menerangkan cara membuat video dengan simple. Dengan simple aja ya. Dengan simple tuh maksudnya gimana? Dengan simple tuh ada video yang mana bagian mau kita ambil itu yang kita masukin, sisanya kita buang, terus sisanya lagi kita masukkan audio di dalamnya, itu udah gampang banget. Dan itu sudah banyak di YouTube, ya. Jadi kalau misalnya saya bilang Mbak bisa nggak buka YouTube? Kalau saya nanya gitu nggak mungkin, karena pastinya YouTube itu sudah menjadi hampir keseharian informasi yang kita dapatkan dari situ. Jadi Mbak pertama jangan pernah mendiskreditkan diri Mbak itu sebagai orang yang nggak mampu, karena video pembelajaran tersebut sudah sangat banyak di YouTube. Silakan saksikan. Mungkin kata kuncinya seperti ini. Cara belajar mengedit video bagi pemula. Nah, itu boleh seperti itu. Aplikasinya yang saya sarankan dan paling mudah, paling banyak asetnya itu adalah CapCut, ya. Itu paling mudah, paling banyak asetnya, mudah dipelajari dan sudah banyak tutorial penggunaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya Mbak masih memiliki rasa malu ketika membuat konten, banyak juga sekarang konten kreator yang pada pembuatan videonya itu tidak perlu menampilkan mukanya. Banyak. Jadi kayak misalnya Mbak lagi proses bikin susu gomilku, nggak perlu Mbak tampilin muka Mbak. Mbak cuma cukup tampilin gelasnya, terus pada saat Mbak ngambil susunya ditaruh di gelas, terus masukkan air, dicampur es batu, diaduk, itu semua tanpa perlu kelihatan muka juga bisa. Dan Mbak sudah bisa juga searching di YouTube, kata kuncinya seperti ini. Ide konten kreator bagi pemula yang introvert. Nah, itu juga sudah bisa. Itu sudah banyak. Gimana caranya, angle video pengambilannya seperti apa, itu sudah banyak di YouTube. Jadi, kalau saya menerangkan di sini, pasti hanya cuma satu versi saja. Sedangkan di YouTube sudah banyak, jadi silakan bisa disaksikan di YouTube. Itu udah banyak banget dicari, dan saya yakin Mbak Hovidatul Nafsia ini dalam 1 bulan ke depan, ketika memang konsisten, mau dan benar-benar belajar, itu pasti ada perubahan. Gitu. Oke, siap. Berarti intinya belajar ya, Coach ya? Iya, memang harus seperti itu. Siap. Terima kasih. Ya, Mbak Hovidatul Nafsia. Selanjutnya Mbak Ceria. Wah, namanya Ceria nih. Coach, saya jualan offline di bazar Ramadan. Agak uji nyali. Karena berderet dengan jajanan takjil. Kasih saran dong biar tetap pede jualannya. Oke. Kalau misalnya Anda sudah mau berjualan di bazar, satu hal, Anda sudah melangkahkan kaki Anda sebagai pemenang dalam uji nyali tersebut. Ya. Karena uji nyali itu selalu gagal dilakukan bagi orang yang tidak mau memulainya. Tapi kalau misalnya Anda memulainya, Anda sudah memenangkan fase pertama dari uji nyali tersebut. Ya. Yang kedua, kalau Anda mau tidak merasa grogi dengan orang yang lainnya, maka Anda jangan pernah terganggu dengan orang yang ada di samping kanan kiri Anda. Fokus saja kepada yang Anda lakukan, fokus tentang bagaimana caranya menarik perhatian orang-orang. Maka tadi saya sampaikan kepada Anda, kalau misalnya Anda buka booth atau buka bazar, sediakanlah mini game, sediakanlah flyer, sediakanlah sound system. Dan saran saya jangan Anda sendiri yang di booth itu. Karena kalau Anda sendiri yang ada di booth itu akan terbagi fokusnya. Harus ada yang ngelayanin, harus ada yang menyiapin makanannya atau produknya atau jualannya,
harus ada orang yang memberikan informasi atau orang yang pegang mikrofon tadi, mengajak orang-orang supaya datang ke booth Anda, harus ada orang yang mungkin pengen nanya-nanya, ini SR12 nih apa sih? Ini bagaimana sih cara joinnya? Kalau mau join gimana sih? Nah, itu perlu Anda persiapkan. Berarti minimal dari setiap elemen tadi ada 4. Ada 4 orang. Seminimal-minimalnya yang perlu Anda persiapkan dalam satu booth. Siapa 4 orang itu? Ya Anda bisa ajak tim Anda kalau misalnya mau join. Misalnya Anda sama-sama di subagen. Kita joinan yuk bareng bikin ini satu booth di sana. Monggo. Ya. Nanti hasilnya seperti apa? Silakan itu dibagi menurut kesepakatan daripada Anda semuanya. Kesepakatan dalam keuntungannya ya, bukan kesepakatan kita buka bazar ya di sana, terus harganya kita murahin yuk. Ayo kamu sepakat nggak? Sepakat. Bukan seperti itu ya. Kesepakatan misalnya dalam 1 minggu kita buka bazar di sana bareng-bareng. Berapa modal yang perlu kita keluarkan buat bayar booth-nya? Berapa keuntungannya? Oke, nanti kalau keuntungannya sudah kelihatan di akhir kita bagi 2 ya. Oke, itu baru boleh. Tergantung bagaimana yang ingin Anda harapkan. Tapi yang penting adalah saat Anda sudah mau untuk membuka booth dalam apapun eventnya itu, sebetulnya Anda sedang memaksa diri Anda terbiasa di dalam ranah tersebut. Ya, kalau Anda nggak pernah mau mencoba, kalau Anda yang belum pernah mencoba, jangan pernah pikirkan hasilnya. Ya, pikirkan tentang bagaimana hal itu sudah Anda pernah lakukan. Contoh, bazar di Ramadan. Anda belum pernah lakukan itu, maka cobalah. Bukan tentang hasilnya, tapi tentang experience apa yang Anda dapatkan dari event itu. Sehingga kalau ada lagi event-event di tahun berikutnya atau event-event yang serupa di luar bulan suci Ramadan, Anda minimal sudah pernah punya pengalaman. Oh ternyata kalau di booth itu kita harus begini loh. Oh ternyata kalau buka booth itu harus seperti ini loh. Semakin Anda sering buka booth, semakin banyak ide yang akan keluar daripada pikiran Anda. Tapi kalau Anda nggak pernah coba, nggak pernah ada ide yang berkembang dari situ. Ya, seperti itu Mbak Ceria ya. Jadi saran saya buka atau ajak orang untuk ikut di booth Anda, ramaikan booth-nya, buat supaya orang tertarik pada Anda. Gitu. Oke. Oke Coach, terima kasih sarannya. Saya baru dibantu 1 orang tim saja sama bagi-bagi brosur. Ya, kalau bisa itu ditambah. Kenapa? Karena bagi orang psikologi orang itu pasti akan sangat senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan after sales. Ya, after sales maksudnya gimana? Setelah mereka beli, apa yang mereka dapetin dari produk Anda? Apakah itu manfaatnya, apakah itu pelayanannya, apakah itu garansinya? Ya mereka sangat senang ketika itu terpenuhi. Artinya kalau misalnya ada orang yang memang sengaja, ada orang yang memang dikhususkan untuk bisa melayani setiap kebutuhan, baik itu konsultasi, baik itu edukasi tentang produk, itu pasti akan senang sekali bagi mereka. Jadi kalau bisa ditambah. Begitu ya. Mohon maaf Coach, izin keluar. Mau sholat asar. Baik. Terima kasih juga kepada Mbak Lili dan Mbak Yurita dari Semarang. Oke, the last question ya, karena ini sepertinya sudah banyak yang sholat asar dari Mbak Elsa, Mbak Era Kalsel. Monggo Mbak Era. Ya, terima kasih Coach. Sebelumnya kalau untuk mengenai event Ramadan, alhamdulillah saya sejak hari Ramadan yang ketiga, kalau nggak kedua, itu mengambil peluang. Sebenarnya juga dadakan, dan alhamdulillah ada diberikan kesempatan untuk bisa ikutlah nyempil naruh produk SR12 di situ. Awalnya itu juga pesimis nih, padahal sudah sebelumnya kalau untuk
membimbing mitra udah mulai bisa. Meskipun saya kan sekarang marketer, itu sekitar ada 20-an, tapi memang masih ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Nah, pertanyaan saya di sini tuh, kalau dibina dengan coach-coach sebelumnya itu bisa untuk bisa apa praktek bagi brosur segala macam itu sudah saya lakukan, tapi nggak tahu kenapa hari ketika pas udah dapat space untuk di stand pasar Ramadan itu tiba-tiba kayak ikut-ikut semua, jadi ikut-ikut pedagang yang semua tuh tinggal duduk, ya tunggu pelanggan. Seharusnya kita kalau mau jualan kita lebih laku keras, kita menjemput pelanggan gitu kan, Coach. Tapi Betul. untuk menghidupkan itunya lagi tuh kayak mikir gimana ya caranya. Tapi alhamdulillah kemarin itu ada juga closingan deodoran sama closingan lip care dan juga Gomilku. Nah, dan juga makanya saya tadi tanya ibu-ibu di sini atau mbak-mbak di sini ada nggak udah eksperimen buat olahan susu kambing ini dicampur dengan sari kurma, sari buah kurma SR12, dibuat botolan yang kayak orang-orang jual tuh namanya syukur, susu kurma gitu kan, Coach? Ya. Nah itu, adakah juga udah buat olahan lemonku dicampur madu atau campur suku sari kurma yang bisa dijual? Saya itu udah mau buat gebrakan baru gitu, tapi tuh kayak maju mundur masih Coach. Sebenarnya kalau untuk modal kayaknya ada aja, cuman keyakinan untuk nge-brandingnya itu Coach, apakah nanti dititipkan ke warung-warung oleh pasar Ramadan atau gimana itu nah, dan apa ketahanan minumannya juga masih belum tahu. Siapa tahu kan ada saya belajar dari ibu-ibu atau kakak-kakak yang sudah belajar. Mungkin itu coach pertanyaannya. Oke, jawabannya simple. Jawabannya ada dua yang berkaitan dengan keyakinan ya. Yang pertama, sudah ada modal, sudah ada ide tapi maju mundur. Itu adalah nafsu lawamah. Itu yang menggerakkannya itu nafsu lawamah. Kecondongan nafsu kita itu lebih mengikuti nafsu lawamahnya. Makanya sudah ada ide, sudah punya modal, sudah ada pengalaman, tapi kok maju mundur? Yang pertama. Yang kedua, kenapa keyakinan Anda itu tidak teguh? Dikatakan ana indazoni abdi. Aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Kalau misalnya Anda masih belum yakin, di saat itulah Allah kasih ketidakyakinan kepada Anda. Tapi kalau Anda pada saat itu mengatakan, Bismillah, saya mau coba. Mohon dibantu ya Allah. Nah, pada saat itu juga lah Allah memberikan keyakinan kepada Anda. Jadi bagi Mbak Era, bagi Mbak Putri, bagi mbak-mbak yang lainnya yang sudah punya ide tersebut, silahkan langsung aplikasikan. Saya baru mau ngasih saran kepada Anda setelah Anda mencoba ini dulu. Ya. Mbak Putri, Mbak Era, saya baru mau kasih sarannya setelah Mbak mencoba ini dulu, rasakan pengalamannya dulu, baru nanti boleh Mbak chat saya. Ini saya kasih nomornya nih. Nah, itu nomor saya. Ya, Mbak baru boleh WA ke saya, boleh sharing ke saya kalau misalnya Mbak sudah lakukan. Ini Mbak Putri kan juga sama nih, sebenarnya ada ide dibuat takjil, buat promosi, pakai botol, cuma ya maju mundur. Oke, saya mau Anda lakukan dulu, kasih experience apa dulu ketika menjalankan itu, atau pengalaman apa yang Anda rasakan ketika menjalankan itu, baru nanti saya kasih langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu ya. Karena saya nggak mau ketika ngedengar saran dari saya, terus pikiran Anda jadi terdistrak atau terganggu, sehingga, oh iya ya harus kayak gitu dulu ya, oh iya ya harus kayak gitu ya, ya aku belum siap nih, ya kalau misalnya kayak gitu gini, nggak. Lakukan dulu, jalan dulu, kalau misalnya nanti ada perkembangan apa, boleh kita saling diskusi. Ya, oke gitu ya. Oke, baik. Ini nanti atau misalnya mau ada yang share atau mau curhat juga, mau langsung ke nomor yang tadi saya kirim juga nggak apa-apa. Karena sepertinya ini sudah masuk ke waktu asar dan mungkin bagi ibu-ibu di sini sudah harus nguar takjil ya.
Jadi insya Allah apa yang kita bahas pada hari ini membawa keberkahan dan semoga ini terhitung sebagai pahala menurut ilmu yang memang sudah dikatakan oleh Allah bahwasanya utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, mulai sejak buayan sampai ke liang lahat. Jadi semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Saya mohon izin kalau belum sempat menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan terakhir saya tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan saya tutup dengan mari kita bersama membaca hamdalah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.